salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya nama Gunadi Sioni MPD selaku CGP Rekognisi Angkatan 9 akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Di sini saya akan melakukan percakapan coaching, kemudian melakukan supervisi terhadap rekan sejawat saya atas nama Ibu Erli Anggraini, di mana tahapan percakapan dimulai dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Seperti apakah itu? Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Erli? Alhamdulillah sehat Pak dan tetap semangat. Luar biasa ya, Ibu Erli semangatnya. Saya doakan Ibu Erli senantiasa sehat selalu. Amin. Baik Ibu Erli, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi kepada Ibu Erli pada proses pembelajaran di kelas. Nah, pada percakapan pra-observasi ini, Ibu Erli, saya ingin menggali tentang perencanaan pembelajaran yang Ibu Erli akan susun. Ya. Adapun pertanyaannya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Erli susun dalam perencanaan atau dalam perangkat pembelajaran yang Ibu Erli susun? Oke, baik, terima kasih Pak Gun. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan, adapun tujuan pembelajaran saya di sini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kajian-kajian ilmu sosiologi. Oke, jadi Bu Erli di sini peserta didik dapat mengidentifikasi kajian-kajian ilmu sosiologi. Ya. Nah, keren ya Ibu Erli. Kalau boleh tahu area pengembangan Ibu Erli akan lakukan pada proses pembelajaran ini apa saja? Ya, terkait dengan area pengembangannya Pak. Jadi di sini saya berharap bahwa peserta didik itu mampu mengikuti pembelajaran dengan cara mereka mampu mengidentifikasi kajian-kajian ilmu sosiologi itu dengan berbagai macam model pembelajarannya Pak. Bisa mereka mengidentifikasi dengan menggunakan media karton seperti pembuatan mind mapping, kemudian media poster, dan juga media konten kreator atau video seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu Erli di sini area pengembangannya adalah kemampuan peserta didik itu di dalam mengidentifikasi dalam bentuk tadi mind mapping, ya, kemudian poster, itu adalah poster dan konten kreator. Ya. Nah, untuk mencapai itu strategi apa yang Ibu Erli akan lakukan? Ya, baik. Jadi untuk mencapai dari tujuan pembelajaran saya tadi Pak, adapun yang strategi yang saya gunakan yaitu dengan pembelajaran berkelompok. Ya, di sini ada diskusi dan nantinya setelah mereka membuat pembelajaran mereka ada sisi presentasi juga Pak. Oke, strateginya yang Ibu Erli akan lakukan itu yang pertama, peserta didik ini berkelompok dalam menyelesaikan berkelompok dalam menyelesaikan tugas yang Ibu Erli berikan. Yang kedua itu Ibu Erli itu adalah meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Keren Ibu Erli, luar biasa ya. Oke, baik Ibu Erli, ini saja yang ingin saya tanyakan, ngobrol seputar tentang pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Jadi saya doakan semoga nanti pada proses supervisi Ibu Erli melaksanakannya sesuai dengan tahapan perencanaan yang Ibu Erli lakukan.
Terima kasih Bu Erli Iya, atas Pak, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap siswa merupakan individu unik dengan karakteristik yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Itulah sebabnya ketika siswa bersekolah dan ditempatkan di kelas yang sama, tidak dapat disanggah bahwa di antara siswa akan muncul berbagai keragaman karakteristik, baik itu keragaman minat, gaya belajar, latar belakang, maupun keragaman kemampuan siswa dalam menerima informasi materi pelajaran yang diajarkan. Maka jawabnya pagi luar biasa. Bisa? Semangat pagi luar biasa. Oke, bagus. Ya, sekarang Ibu minta tolong silakan naikkan semua buku sosiologi. Untuk hari ini kita sudah masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang kajian ilmu sosiologi. Melakukan hubungan tinggal balik antara teman ataupun keluarga ataupun apapun itu. Pernah? Kapan kalian melakukan itu? Hampir setiap hari kan? Siswa juga merupakan sosok yang mempunyai potensi dan kemampuan. Oleh karena itu, pendidikan harus dianggap sebagai persemaian yang subur untuk mengembangkan siswa secara menyeluruh. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan memungkinkan setiap peserta didik mempunyai kesempatan dalam meluaskan segenap potensi yang dimilikinya sesuai dengan tingkat kemampuan yang ada pada dirinya, baik itu kemampuan nyata maupun kemampuan potensial. Ada yang tahu? Apa kira-kira? Keberhasilan siswa dalam suatu pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan belajar siswa secara mandiri, sehingga hasil belajar yang dilakukan merupakan pengetahuan yang dikuasainya sendiri. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran perlu digunakan pendekatan atau model yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Dengan adanya perbedaan karakteristik siswa tersebut, maka salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pendekatan yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki karakteristik yang beragam. Kemudian kelompok yang ketiga, dia akan membuat yang namanya video atau semacam konten kreator. Pada saat ini, pembelajaran berdiferensiasi menjadi sorotan dalam dunia pendidikan yang berpijak pada keberagaman potensi siswa, sebagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu, baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa maupun karsa, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran tidak dapat menghindari keberagaman siswa yang terjadi dalam suatu kelas, terlebih dalam memutuskan strategi apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Seiring berkembangnya zaman, guru masa kini dituntut untuk inovatif, kreatif dalam memilih dan mengembangkan metode pembelajaran. Tujuannya adalah supaya pembelajaran yang dilakukan berlangsung efektif, memenuhi kebutuhan belajar siswa,
dan memaksimalkan potensi belajar siswa. Materinya tentang nilai dan norma. Nilai dan norma, kemudian satu lagi tentang sosialisasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan menggunakan pendekatan diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana siswa memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Sedangkan diferensiasi produk merupakan tagihan atau hasil yang diharapkan dari siswa setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, pertunjukan, pidato, dan lainnya, yang mencerminkan pemahaman siswa dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang apa saja itu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama, keanggotaan, dan saling berinteraksi. Dalam diferensiasi proses, saya mengajak siswa untuk belajar sesuai dengan minat atau kesukaan mereka dengan membagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok mind mapping, desain grafis, dan konten kreator. Siswa yang senang menggambar dan menulis akan membuat sebuah mind mapping. Kemudian siswa yang senang membuat desain grafis maupun poster akan menemukan pembelajarannya melalui pembuatan desain grafis dengan menggunakan aplikasi Canva. Sedangkan siswa yang senang membuat video atau konten kreator akan menemukan pembelajarannya dengan membuat video atau konten kreator yang mereka bisa bagikan langsung di media sosial. Dengan demikian, maka siswa akan belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka tanpa ada paksaan dan rasa tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang apa sih struktur sosial itu. Struktur sosial merupakan karakteristik yang khas dan dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga dapat memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat lainnya. Struktur sosial berfungsi sebagai rantai sistem dalam penyelenggaraan setiap aspek kehidupan sehingga menjadi teratur dan harmonis. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Salah satunya yaitu harus mengetahui kebutuhan belajar siswa dan guru harus menyiapkan beragam media, materi pembelajaran sekaligus dengan instrumen penilaiannya. Meski demikian, bagi siswa, penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga bisa sangat menguntungkan karena membuat siswa lebih mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri tiap siswa, khususnya pada siswa dengan kebutuhan khusus yang memiliki karakter pembelajaran yang sedikit berbeda dengan siswa lainnya. Selamat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan salam bahagia. Ketemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup lagi dengan semangat pagi ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Luar biasa ya Ibu Erli, tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Ibu Erli, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas ketika saya melakukan supervisi? Baik, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya Bapak untuk menjadi supervisor di kelas saya. Adapun yang saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran ini, saya sangat senang karena saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah saya susun di modul ajar saya, Pak.
Dan tentunya saya juga merasa sangat senang karena pembelajaran yang saya berikan itu bisa berdampak dan bisa berpusat pada peserta didik. Ya. Oke, keren ya Ibu Erli, luar biasa. Ibu Erli tadi sudah mengungkapkan perasaannya senang, dan Ibu Erli tidak merasa gugup, tidak merasa kaku ketika saya melakukan supervisi. Di mana Ibu Erli tadi sudah senang melaksanakan proses pembelajaran yang Ibu Erli utarakan tadi sesuai dengan tahapan dan bisa berdampak pada peningkatan kompetensi murid atau sesuai dengan berpihak kepada murid. Oke, selanjutnya Ibu Erli, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan hasil pengamatan saya pada proses supervisi saya seperti ini. Yang pertama itu adalah Ibu Erli tadi saya melihat Ibu Erli melaksanakan proses pembelajaran itu sudah berpusat kepada murid dan sudah sesuai tahapan yang Ibu Erli susun, baik itu dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup atau kegiatan akhir, di mana Ibu Erli tadi sudah melakukan asesmen. Ada rubriknya seperti itu. Ini saya kira sudah luar biasa dan proses pembelajarannya sudah berpusat pada murid. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Ibu Erli, apa rencana tindak lanjut yang Ibu Erli lakukan setelah proses pembelajaran ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi adapun tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang saya akan laksanakan selanjutnya, tentunya saya akan lebih banyak belajar lagi Pak, dan meningkatkan pembelajaran saya yang berbasis digital atau berbasis TIK. Nah, kalau tadi mungkin masih kurang, jadi kedepannya saya akan lebih banyak belajar lagi Pak untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna lagi pada peserta didik. Oke, mantap Ibu Erli ya, luar biasa. Jadi Ibu Erli tadi rencana tindak lanjutnya yang pertama adanya motivasi dari Ibu Erli itu adalah ingin belajar lagi, meningkatkan kompetensi Ibu Erli. Yang kedua itu adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dengan memanfaatkan TIK seperti itu dalam proses pembelajaran. Saya kira luar biasa Ibu Erli, dan saya kira di sini ya, jadi perlu Ibu Erli ya, semoga rencana tindak lanjutnya ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Dan saya doakan Ibu Erli senantiasa sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Erli atas waktunya. Sama-sama Pak Gun. Ya, saya ingin melihat ke depannya seperti apa Ibu Erli, apakah sesuai dengan rencana tindak lanjutnya atau tidak. Seperti itu Ibu Erli. Tetap semangat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.